Selamat datang di Arah Baru. Di ruang sunyi ini kita tidak sedang berlomba menjadi yang paling cepat, paling kaya, atau paling terlihat sempurna. Kita hadir untuk menyelami ulang arah hidup, untuk mengendapkan yang dangkal dan memaknai yang dalam stoikisme pernah berkata, "Jika kamu ingin bahagia, jangan tergantung pada hal-hal yang berada di luar kendalimu." Dalam kata lain, kedamaian sejati tidak datang dari pencitraan, tapi dari kesadaran bahwa kita cukup, meski dunia bilang belum. Hari ini, kita hidup dalam masyarakat yang suka menilai dari kulit luar, dari baju yang dikenakan, angka di rekening, sampai merek yang menempel di tangan. Dan ironisnya, kita pun mulai merasa bersalah saat terlihat biasa saja. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa justru dengan tidak menonjol, kamu menyelamatkan diri dari banyak jebakan? Bahwa di balik kesederhanaanmu, ada perlindungan tak terlihat dari relasi-relasi palsu, dari pertemanan yang hanya datang saat kamu bersinar, dan dari cinta yang hanya mau tinggal di atas tumpukan kelebihan. Hari ini, kita akan membahas satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Semakin kamu terlihat miskin, semakin kamu terhindar dari orang yang salah. Ini bukan tentang mengagungkan kekurangan, tapi tentang menyadari bahwa penampilan bukan jaminan penerimaan. Kadang, menyembunyikan kilau justru adalah cara terbaik untuk melihat siapa yang benar-benar tinggal saat cahaya kita sedang redup. Kita tumbuh di tengah dunia yang membentuk ilusi bahwa cinta harus dibuktikan lewat hadiah mahal, makan malam di restoran mewah, atau liburan yang bisa dipamerkan ke media sosial. Seolah-olah kasih sayang tidak cukup kalau tidak dibungkus dengan bukti materi. Padahal cinta sejati tak pernah memintamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Orang yang mencintaimu tidak akan membuatmu merasa kurang hanya karena kamu belum berada di puncak. Mereka tidak menunggu kamu kaya untuk mulai peduli. Mereka hadir bahkan saat kamu masih bertanya-tanya bagaimana caranya bertahan bulan ini. Bukan karena kamu punya sesuatu yang bisa mereka ambil, tapi karena kamu adalah seseorang yang ingin mereka jaga. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kebahagiaan bergantung pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Dan yang berada dalam kendali kita adalah sikap, ketulusan, dan karakter. Bukan saldo, bukan aset, bukan citra. Maka cinta yang sehat juga tumbuh dari akar yang sama. Bukan dari hal-hal luar yang bisa berubah setiap waktu, tapi dari sesuatu yang tak terguncang, niat, komitmen, dan rasa saling menerima. Tapi banyak dari kita terjebak dalam kebutuhan untuk terlihat berhasil, agar layak dicintai. Kita kerja keras bukan hanya untuk hidup, tapi untuk diterima. Kita merasa malu untuk jujur soal kesulitan finansial, karena takut dianggap tidak layak diperjuangkan. Dan itu menyakitkan. Karena ketika cinta dikaitkan dengan kemampuan memberi secara materi, maka kamu akan hidup dalam ketakutan. Takut tak sanggup memberi hadiah ulang tahun. Takut tak bisa membayar semuanya sendiri. Takut dicap gagal saat sedang berjuang. Tapi cinta yang sejati bukan tentang itu. Cinta sejati tahu bahwa memberi waktu lebih berharga dari memberi barang. Bahwa mendengarkan dengan tulus lebih bernilai daripada mengajak makan di tempat mahal tanpa perhatian. Dan bahwa memeluk saat kamu tidak punya apa-apa jauh lebih menghangatkan daripada segala bentuk hadiah ketika kamu sedang di atas. Ketika kamu tidak berusaha terlihat kaya, kamu memberi ruang bagi cinta yang datang karena siapa kamu, bukan apa yang kamu tampilkan. Kamu sedang menyaring. Kamu sedang melindungi diri dari orang-orang yang hanya tahu caranya mencintai dalam kenyamanan, tapi tak tahu caranya bertahan dalam kesederhanaan. Cinta itu bukan tentang siapa yang bisa memberi paling banyak, tapi siapa yang bisa tinggal paling lama, meski yang bisa kamu beri hanya ketulusan. Dan ironisnya, justru ketika kamu tidak punya banyak untuk diberikan secara materi, kamu jadi tahu siapa yang tetap bertahan. Siapa yang rela duduk bersamamu dalam gelap.
Siapa yang tetap bangga menggenggam tanganmu, bahkan ketika kamu belum punya apa-apa untuk dibanggakan? Disitulah kamu sadar, cinta tidak pernah butuh pembuktian finansial. Cinta hanya butuh kamu, yang mau hadir sepenuhnya. Kita sering tidak sadar bahwa salah satu cara terbaik untuk mengenali siapa yang benar-benar tulus adalah dengan tidak memberikan apa-apa yang bisa mereka ambil. Di dunia yang terlalu mencintai penampilan, berpakaian sederhana, hidup biasa saja, dan tidak menonjol, seringkali membuatmu tak terlihat. Kamu tidak masuk dalam radar orang-orang yang hanya mencari koneksi, pencitraan, atau keuntungan. Dan justru disitulah penyaringan paling jujur terjadi. Penampilan sederhana adalah bentuk kejujuran. Ia tidak menjual mimpi. Ia tidak menawarkan gengsi. Ia tidak memberi umpan bagi mereka yang hanya mau datang saat kamu bersinar. Dan karena itu, ia jadi cermin yang memperlihatkan siapa yang benar-benar melihat ke dalam, bukan hanya terpikat oleh luar. Dalam stoikisme, ada satu prinsip yang selaras dengan ini, bahwa kita harus membebaskan diri dari kebutuhan untuk tampil, karena tampil untuk menyenangkan orang lain adalah bentuk perbudakan yang paling halus. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin bebas, jangan hidup dari penilaian orang." Dan dalam hal pertemanan, ini berlaku penuh. Ketika kamu hidup sederhana, kamu akan kehilangan banyak teman yang hanya tertarik pada citra. Mereka yang biasa menyapamu karena kamu punya posisi, gaya hidup, atau akses tertentu, perlahan menghilang. Bukan karena kamu berubah, tapi karena mereka tidak pernah melihatmu sebagai pribadi, hanya sebagai peluang, dan itu bukan kehilangan. Itu pembebasan. Banyak orang di sekelilingmu sebenarnya tidak sedang berteman denganmu. Mereka sedang berteman dengan keuntungan yang mereka bayangkan akan datang darimu. Mereka tak benar-benar tertarik pada ceritamu, hanya pada potensi, fasilitas yang bisa kamu berikan. Dan ketika kamu hidup sederhana, mereka kehilangan alasan untuk pura-pura. Kamu jadi tahu siapa yang tetap datang meski kamu tak bisa traktir mereka makan. Siapa yang tetap duduk bersama meski kamu tak bisa mengangkat nama mereka ke atas. Dan siapa yang masih menyapamu, bahkan ketika kamu sedang jatuh, diam, dan tidak sedang dianggap penting oleh siapapun. Itulah keindahan dari tidak menonjol. Kamu tidak menarik perhatian yang salah. Kadang, demi buat tasing kita lelah bukan hidup sederhana, tapi ekspektasi yang datang dari pertemanan palsu. Mereka mengharapkan kamu tampil terus. Mereka tersinggung kalau kamu tidak bisa memberi. Mereka kecewa bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu berhenti memberi mereka keuntungan. Dengan membiarkan dirimu sederhana, kamu sedang berkata, "Datanglah jika kamu benar-benar ingin mengenal siapa aku, bukan apa yang kupunya." Itu bukan bentuk kelemahan, itu justru bentuk kekuatan. Kekuatan untuk disukai bukan karena gaya hidupmu, tapi karena kualitas hatimu. Dan yang lebih penting, kamu pun jadi lebih jernih melihat siapa yang pantas kamu sebut sahabat. Bukan mereka yang hanya ada saat panggungmu terang, tapi mereka yang ikut duduk saat lampu hidupmu padam. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, bahwa beban hidup kita seringkali bukan berasal dari realita, tapi dari citra yang harus kita pertahankan. Kita ingin terlihat berhasil, meski dalam hati sedang rapuh. Kita ingin terlihat mampu, meski sedang bingung bagaimana caranya bertahan sampai akhir bulan. Kita ingin terlihat baik-baik saja, meski lelah tak bisa lagi disembunyikan. Dan semua itu berat. Menjaga citra adalah pekerjaan tak berkesudahan. Karena sekali kamu mulai hidup untuk terlihat, kamu tak akan pernah berhenti merasa perlu membuktikan. Hari ini kamu ingin terlihat mapan. Besok kamu harus terlihat lebih mapan. Dan lusanya, kamu harus mempertahankan standar itu, agar tidak jatuh di mata orang lain. Ini seperti memanjat tangga yang tidak punya akhir. Semakin tinggi kamu naik, semakin besar ketakutanmu untuk jatuh. Bukan karena kamu tak kuat, tapi karena kamu tahu. Yang kamu pertahankan bukan kenyataan, tapi persepsi. Dalam stoikisme,
Ini adalah jebakan batin yang harus dilawan. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan buang waktumu hidup dalam bayangan orang lain. Hidup yang dikendalikan oleh citra bukanlah hidup yang bebas. Itu kehidupan yang dikurung dalam penjara tak terlihat, penjara pengakuan. Tapi saat kamu memilih untuk tampil apa adanya, untuk tidak membangun ilusi keberhasilan, kamu mulai merasakan satu hal yang langka, ringan. Kamu tidak perlu pura-pura, punya. Nggak perlu terus senyum saat hatimu ingin menangis. Tidak perlu membeli sesuatu hanya untuk terlihat pantas berada di lingkaran tertentu. Kamu membebaskan dirimu dari pertunjukan. Dan saat kamu tidak lagi bermain peran, kamu punya ruang untuk bernapas, untuk jujur, untuk lelah tanpa rasa bersalah, untuk gagal tanpa harus sembunyi. Hidup tanpa beban citra bukan berarti kamu menyerah pada ambisi. Tapi kamu memilih ambisi yang sehat. Ambisi yang tidak menyakiti diri sendiri, hanya demi validasi luar. Karena tidak ada yang lebih melegakan daripada bangun pagi tanpa beban untuk terlihat hebat. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tidak lebih, tidak kurang. Dan anehnya, justru saat kamu tidak sibuk membuktikan diri, kamu jadi lebih punya ruang untuk berkembang. Karena energimu tidak lagi habis untuk mempertahankan topeng. Kamu pun mulai melihat bahwa orang-orang yang benar-benar peduli, tidak peduli kamu sedang berada di mana dalam hidupmu, mereka tetap mendengarkanmu meski kamu tidak sedang bersinar. Mereka tetap memelukmu meski kamu tidak sedang naik daun. Dan yang lainnya, yang pergi karena kamu tak lagi menguntungkan, biarkan. Karena kamu tak perlu membawa semua orang ke masa depanmu. Melepaskan citra bukan kelemahan. Itu tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk memilih kejujuran di atas pengakuan. Dan dari situ kamu belajar bahwa hidup bukan tentang terlihat baik, tapi tentang benar-benar menjadi baik dalam diam, dalam sederhana, dalam kelegaan yang hanya bisa dirasakan saat kamu tidak lagi berpura-pura. Ada masa ketika kita menilai orang dari apa yang tampak. Cara berpakaian mereka, seberapa lancar mereka berbicara, seberapa percaya diri mereka di depan umum, atau seberapa sering mereka muncul di lingkaran yang dianggap berkelas. Tapi, saat hidup menuntunmu menjadi lebih sederhana, lebih jujur, lebih apa adanya, cara pandangmu ikut berubah. Ketika kamu tak lagi sibuk membuktikan siapa dirimu, kamu juga berhenti terlalu terkesan dengan pencitraan orang lain. Kamu mulai peka pada orang yang suaranya pelan tapi pikirannya dalam, pada mereka yang tak sering tampil tapi punya hati yang tulus, pada manusia-manusia biasa yang ternyata luar biasa. Karena kebaikannya tak diiklankan, dan ini hanya bisa kamu pelajari ketika kamu sendiri berhenti hidup dari casing. Kita hidup di zaman yang menjual penampilan. Hampir semua hal dibungkus agar terlihat menarik. Dari feed Instagram, cara bicara, hingga gaya hidup yang dibentuk agar orang lain kagum. Tapi isi, karakter, niat, kesetiaan, empati, itu tidak bisa dimanipulasi selamanya. Disinilah peran stoikisme menuntun kita. Filosofi ini mengajarkan bahwa apa yang baik, itu baik pada dirinya sendiri. Bukan karena dilihat, bukan karena dipuji, bukan karena terlihat mewah. Kebajikan ada dalam tindakan, bukan tampilan. Ketika kamu hidup lebih sederhana, kamu jadi tahu, tidak semua yang ramai itu penting. Tidak semua yang tampil percaya diri itu benar. Tidak semua yang terlihat berisi memang punya kedalaman. Dan sebaliknya, tidak semua yang diam berarti tidak tahu apa-apa. Tidak semua yang sederhana berarti tidak punya nilai. Justru dalam diam dan kesederhanaan, kamu seringkali menemukan manusia yang paling jujur. Saat kamu berhenti berlomba-lomba jadi pusat perhatian, kamu jadi punya ruang untuk memperhatikan. Kamu memperhatikan cara orang memperlakukan pelayan, cara mereka bersikap saat tidak dilihat siapapun, cara mereka bersyukur saat hidup tidak sesuai harapan. Kamu mulai belajar siapa yang bisa kamu percaya, bukan dari kata-katanya, tapi dari konsistensinya. Siapa yang bisa kamu dekati,
bukan karena prestasinya, tapi karena keteduhan jiwanya. Dan siapa yang bisa kamu jadikan sahabat, bukan karena popularitasnya, tapi karena hatinya terasa jernih. Dunia akan terus menyuruh kita fokus pada casing, semakin mahal, semakin dianggap berharga. Tapi kamu sedang belajar yang sebaliknya, bahwa nilai sejati manusia tidak ditentukan oleh penampilan, tapi oleh kejujuran dalam dirinya. Dan bahwa kamu pun layak dicintai, bukan karena kamu memukau, tapi karena kamu mampu menghadirkan ketenangan. Karena pada akhirnya, casing bisa hilang, uang bisa habis, popularitas bisa berganti. Tapi isi, karakter, itu yang akan tinggal. Dan ketika kamu sudah terbiasa hidup, Duno Sumalo, kamu makin mudah melihat siapa yang datang dengan topeng dan siapa yang datang dengan hati. So ada satu pelajaran yang baru terasa ketika kamu mulai hidup lebih tenang dan sederhana. Bahwa banyak hubungan yang kamu kira bermakna, ternyata kosong. Ia hanya terasa hidup karena kamu terus memberi umpan. Umpan itu bisa berupa cerita menarik yang kamu bagikan. Bisa juga status sosial, kesuksesan yang kamu pamerkan, atau sekadar pencitraan bahwa kamu adalah orang yang penting. Tapi saat semua itu dihentikan, saat kamu memilih diam, sederhana, dan tidak menonjol, hubungan-hubungan itu mulai redup. Dan dari situ kamu belajar. Kekosongan itu bukan baru muncul, tapi baru terlihat. Ketika kamu berhenti memberi makan ekspektasi orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengurai mana yang esensial dan mana yang ilusi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bila kamu ingin melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanggalkan penilaianmu. Dan saat kamu berhenti memberi kesan, kamu juga berhenti menanam harapan palsu pada hubungan-hubungan semu. Yang tersisa hanyalah yang nyata." Ketika kamu tidak memberi kabar semenarik biasanya, tidak ikut tren, tidak membanggakan pencapaian, tidak pamer kebahagiaan, tiba-tiba banyak yang menghilang. Obrolan jadi sepi, pertemuan jadi jarang. Dan kamu pun bertanya-tanya, apakah mereka pernah benar-benar peduli? Jawabannya seringkali, tidak. Mereka hanya peduli pada versi dirimu yang memberi energi, bukan pada dirimu yang sebenarnya. Tapi jangan sedih. Ini bukan kehilangan, ini penyaringan. Saat kamu berhenti memberi umpan, kamu memberi ruang bagi keheningan untuk berbicara. Dan di dalam keheningan itu, kamu mulai mengenali mana hubungan yang memang hidup, dan mana yang cuma hidup karena kamu terus menghidupkan. Ada rasa perih memang, saat kamu sadar betapa sepinya dunia ini, ketika kamu tidak lagi berguna untuk ditampilkan. Tapi ada juga rasa lega, karena kamu tak perlu lagi pura-pura, tak perlu lagi berusaha menjadi menarik, lucu atau hebat hanya agar tetap dipertahankan. Kamu mulai terbiasa menikmati hubungan yang tenang tapi tulus, percakapan yang sedikit tapi dalam, pertemanan yang tidak ramai tapi nyata. Dan kamu mulai menata ulang cara mencintai. Kamu mencintai tanpa berharap dikagumi. Kamu berteman tanpa harus tampil mengesankan. Kamu hadir tanpa harus dianggap pusat. Itulah kekuatan dari hidup tanpa umpan. Kamu tidak lagi sibuk menarik perhatian, karena kamu tahu perhatian yang datang karena pancingan bukanlah perhatian yang bisa bertahan. Lebih baik sendiri dalam keheningan daripada ramai dalam kekosongan. Ada saatnya kamu lelah. Lelah bicara, lelah menjelaskan, lelah menunjukkan bahwa kamu mampu. Dan dari kelelahan itu kamu memilih diam. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar ada kekuatan dalam keheningan yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Ketika kamu hidup dalam kerendahan, tidak menonjol, tidak tampil, tidak berusaha menarik perhatian siapapun, kamu mulai menemukan hal yang dulu sulit dirasakan, damai. Banyak orang mengira keheningan adalah tanda ketertinggalan, bahwa jika kamu tidak terlihat, maka kamu tidak berhasil. Jika kamu tidak ramai, maka kamu tidak berarti. Tapi dalam filosofi stoikisme, justru sebaliknya. Seneca menulis,
Orang bijak hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk ditonton orang lain. Dan dari situ kamu mulai paham bahwa keheningan adalah ruang di mana kamu bisa benar-benar mendengar dirimu sendiri. Dalam dunia yang sibuk membuktikan siapa paling hebat, kamu memilih untuk menepi. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tahu hal-hal besar tidak perlu dibicarakan keras-keras. Kesadaran, keteguhan hati, kesabaran, semua itu tumbuh dalam diam. Bukan dalam sorotan tapi dalam bayang-bayang. Kerendahan hati tidak membuatmu kecil. Justru dari kerendahan itulah kamu tumbuh tanpa beban. Kamu tak perlu menjaga citra. Tak harus menjelaskan setiap pilihan hidupmu. Tak harus membantah setiap komentar orang yang tidak paham perjuanganmu. Kamu hidup dengan tenang, karena kamu tidak sedang berlomba. Keheningan membuatmu jernih. Kamu tidak mudah terbawa emosi, tidak reaktif pada omongan kosong, dan tidak terganggu oleh kesuksesan palsu yang berseliweran di media sosial. Karena kamu tahu, yang benar-benar besar, tidak punya waktu untuk pamer. Dan dalam momen-momen sunyi, itulah kamu mulai melihat betapa banyak suara di luar hanya bising, betapa banyak pencapaian yang ternyata hanya casing, dan betapa berartinya 1-2 langkah kecil yang kamu ambil. Walau tak ada yang melihat, hidup dalam keheningan membuatmu bersahabat dengan dirimu sendiri. Kamu mulai nyaman tidak disukai semua orang. Kamu tenang walau tak semua paham. Dan yang lebih penting, kamu mulai menilai dirimu bukan dari pandangan tapi dari ketulusan dalam. Itulah keajaiban hidup rendah dan tenang. Kamu tidak jatuh dalam kompetisi yang melelahkan. Kamu berjalan pelan, tapi mantap. Tidak buru-buru, tapi tidak berhenti. Dan ketika kamu melihat orang lain masih sibuk bersuara keras hanya agar dianggap penting, kamu hanya tersenyum. Karena kamu tahu yang benar-benar penting tidak perlu meyakinkan siapapun. Karakter seseorang tidak diuji saat dia punya segalanya. Bukan ketika rekeningnya penuh, pekerjaannya stabil, atau lingkungannya memuji. Karakter diuji saat semua itu hilang. Saat kamu tak punya apa-apa untuk ditunjukkan, saat kamu tidak bisa memberi apa-apa untuk orang lain, saat kamu merasa tidak lagi dianggap, tidak lagi disapa, tidak lagi diundang, disitulah ujian sejati dimulai. Apakah kamu tetap rendah hati, tetap jujur meski hidup keras, tetap tulus walau tak ada yang membalas? Banyak orang terlihat kuat karena mereka dikelilingi kemudahan. Tapi kekuatan sejati baru terlihat ketika semuanya dicabut. Dan yang tersisa hanya dirimu. Dengan prinsip dan nilai-nilaimu, stoikisme mengajarkan bahwa apa yang tidak bisa diambil dari kita, itulah kekayaan sejati. Uang bisa habis, pekerjaan bisa hilang, status bisa turun. Tapi kebajikan, keteguhan, keberanian untuk tetap menjadi manusia baik, itulah yang tak bisa dicuri oleh keadaan. Ketika kamu tak punya apa-apa, kamu mulai tahu siapa temanmu yang sebenarnya. Siapa yang hadir bukan karena bisa mengambil, tapi karena peduli. Dan siapa dirimu, tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa atribut sosial. Banyak orang tidak tahan diuji oleh kekurangan, karena kekurangan memaksa kita melihat wajah asli, diri sendiri. Apakah kamu tetap sabar ketika dicurigai? Tetap sopan saat dihina? Tetap bersyukur walau tak ada alasan untuk tersenyum? Inilah momen paling sunyi dan paling jujur dalam hidup. Ketika kamu tidak lagi punya posisi untuk dibanggakan, kamu akhirnya sadar. Selama ini kamu hidup untuk apa? Untuk siapa? Dan dari keterpurukan itu, kamu bisa memilih. Apakah kamu akan jadi pahit? Atau jadi bijak? Karena ujian karakter tidak hanya menunjukkan siapa kamu, tapi juga mengarahkan kamu jadi siapa. Jika kamu bertahan dengan prinsipmu meski tak ada imbalan, jika kamu tetap berkata jujur meski pahit, jika kamu tetap menolong meski tidak dilihat, disitulah letak kemuliaan. Segi jati, kamu bisa miskin secara materi tapi kaya dalam keberanian. Kamu bisa jatuh di mata dunia tapi tetap tegak di mata nuranimu. Dan justru dari situ, kamu menemukan satu kekuatan
yang tak pernah kamu sadari, bahwa kamu bisa kehilangan segalanya, tapi kamu tetap utuh. Tidak semua orang bisa bertahan tanpa apa-apa. Tapi jika kamu bisa, kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah seseorang yang sudah teruji. Dan hanya orang yang teruji yang pantas membangun hidup dari awal, dengan pondasi yang tak tergoyahkan. Di tengah gemuruh dunia yang terus menuntut lebih, kita seringkali kehilangan arah tentang apa sebenarnya yang kita butuhkan. Semua tampak serba penting, serba harus dimiliki, serba wajib dikejar. Padahal, ada garis tipis yang memisahkan kebutuhan dari keinginan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melihat dengan jernih. Apa yang benar-benar penting? Apa yang sesungguhnya hanya pemanis yang tak perlu? Kebutuhan adalah pondasi hidup, air, udara, makanan, tempat berlindung, kesehatan, dan rasa aman. Keinginan adalah hiasan yang kadang membuat kita lupa arah. Mobil mewah, gadget terbaru, pakaian bermerek, dan pengakuan dari orang lain. Ketika hidupmu sederhana, kamu tidak lagi mudah terbawa arus keinginan yang berlebihan. Kamu mulai belajar untuk membedakan apa yang memberi kehidupan dan apa yang mengurasnya, apa yang membuatmu tenang, dan apa yang malah menambah beban. Stoikisme sangat mengedepankan pengendalian diri dalam hal ini. Epictetus pernah berkata, "Jangan biarkan apa yang tidak kamu miliki membuatmu terganggu. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan." Dengan kata lain, fokuslah pada kebutuhan yang memang esensial dan lepaskan keinginan yang hanya akan menjeratmu di dalam lingkaran tanpa akhir. Kesederhanaan memaksamu untuk berani berkata tidak. Tidak pada pemborosan, tidak pada gengsi yang melelahkan, tidak pada tekanan sosial untuk pamer dan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Ini bukan soal hidup miskin atau pas-pasan. Ini soal memilih dengan sadar, pada yang layak untuk diperjuangkan, dan apa yang harus dilepaskan. Saat kamu mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, kamu juga lebih siap untuk hidup bahagia dengan apa yang kamu miliki. Kamu tidak lagi hidup dalam kekurangan yang sesungguhnya adalah hasil dari keinginan yang tak terkendali. Kesederhanaan bukan hanya soal tampilan luar, pakaian sederhana atau rumah kecil, tapi tentang kedamaian batin yang lahir dari pilihan yang bijak. Ketika kebutuhan dipenuhi dengan cukup dan keinginan dikendalikan dengan bijak, hidup menjadi lebih ringan. Kamu mulai merasakan kebebasan yang sebenarnya. Bebas dari tekanan sosial, bebas dari rasa cemburu, dan bebas dari rasa takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Ini adalah seni hidup yang diajarkan oleh Stoikisme, bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari banyaknya harta, tapi dari kemampuan kita mengelola apa yang kita punya dengan rasa cukup. Dan ketika kamu hidup dengan kesederhanaan itu, kamu bukan hanya membebaskan dirimu sendiri. Kamu juga mulai menarik orang-orang yang tulus dan sejalan. Mereka yang menghargai isi, bukan kemewahan. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam sebuah perangkap yang halus namun berbahaya. Ingin selalu disukai, diterima, dan diakui oleh semua orang di sekitar kita. Kita mengorbankan banyak hal demi popularitas, demi pujian, demi pengakuan sosial. Namun semakin dalam kita merenung, semakin jelas bahwa tumbuh bukanlah soal menjadi orang yang paling disenangi. Tumbuh adalah soal menjadi pribadi yang kuat, teguh, dan berani menghadapi kenyataan. Bahkan ketika itu berarti tidak semua orang akan menyukaimu. Di sini kita belajar dari Stoikisme, yang menegaskan bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin datang dari dalam diri, bukan dari penilaian orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikan dirimu. Kamu tidak tumbuh untuk memenuhi ekspektasi dunia luar, tapi untuk menguatkan dirimu sendiri. Bukan untuk mengundang tepuk tangan, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi badai kehidupan." Pertumbuhan sejati seringkali menyakitkan. Ia memaksa kita berani berkata tidak,
ketika harus menolak hal-hal yang tidak baik. Ia menuntut kita berdiri teguh meski dikritik, diremehkan, atau bahkan dijauhi. Tumbuh berarti kamu siap menghadapi konflik batin, menggali kedalaman dirimu, dan berjuang untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang disukai banyak orang. Ketika kamu fokus pada kekuatan batin, kamu tidak lagi takut pada penolakan atau kegagalan. Kamu belajar bahwa tidak semua orang akan memahami atau mendukung perjalananmu, dan itu bukan masalah. Karena yang paling penting adalah integritas dan keteguhan hati yang kamu bangun, bukan popularitas sesaat. Kamu mulai merangkul kritik sebagai alat untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan yang meruntuhkan. Kamu tumbuh dengan kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pujian, tapi dari kemampuan bertahan dalam keheningan dan kesendirian. Dalam proses ini, kamu juga belajar membangun batasan yang sehat. Tidak semua orang layak masuk ke dalam hidupmu, tidak semua suara pantas didengarkan, dan tidak semua opini harus membuatmu goyah. Ini adalah perjalanan menjadi pribadi yang matang, yang tidak lagi tergantung pada penerimaan orang lain, tapi berdiri tegak pada prinsip dan nilai yang diyakini. Dan saat kamu tumbuh bukan untuk disukai, tapi untuk dikuatkan, kamu mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari beban ekspektasi sosial. Kebebasan untuk hidup autentik. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Itulah kekuatan sejati yang tidak bisa diambil siapapun. Itulah pondasi kokoh yang membuatmu siap menjalani apapun yang datang dalam hidup. Setelah semua yang kamu lewati, keraguan, kesepian, penolakan, dan kehilangan, kamu sampai di satu titik sunyi yang penuh penerimaan. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena kamu akhirnya berhenti melawan dirimu sendiri. Kamu mulai melihat dirimu tanpa topeng, tanpa prestasi, tanpa atribut sosial yang membungkus. Dan yang kamu lihat bukanlah sosok sempurna, tapi seseorang yang terus bertahan. Seseorang yang pernah jatuh dan berdiri lagi. Seseorang yang pernah disalahpahami tapi tetap memilih jujur. Seseorang yang hidup dalam kekurangan tapi tidak kehilangan arah. Itu dirimu. Dan dari sanalah muncul rasa cinta. Bukan yang mengagungkan tapi yang menenangkan. Bukan cinta karena kamu cukup baik menurut standar orang lain, tapi cinta karena kamu tahu kamu layak dihargai, bahkan saat tak ada yang melihat. Inilah bentuk cinta diri yang paling jujur. Bukan narsisme, bukan pembelaan atas kelemahan, tapi penghargaan tulus pada perjalananmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus menerima segala sesuatu yang terjadi, termasuk diri kita sendiri, dengan keikhlasan. Epictetus berkata, "Jangan berharap segalanya terjadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah segala sesuatu seperti adanya, dan kamu akan menemukan ketenangan." Dan kamu mulai memahami, mencintai diri bukan berarti memanjakan diri, bukan berarti membenarkan semua kesalahan, tapi memberi ruang untuk tumbuh, memberi maaf pada masa lalu, memberi semangat pada setiap versi dirimu, walau masih belum sempurna. Ketika kamu hidup dalam kesederhanaan, jauh dari pencitraan, jauh dari tuntutan sosial, kamu menemukan ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Tidak ada lagi perlombaan menjadi yang paling hebat. Yang tersisa hanyalah dirimu, dan niat untuk menjalani hidup dengan tenang, dengan jujur, dengan penuh, mana kamu tidak lagi haus akan validasi, tidak lagi memaksa agar semua orang menyukai pilihanmu, karena kamu tahu kamu sudah cukup, sekalipun dunia tidak setuju. Inilah hadiah dari semua proses yang kamu lewati. Kamu belajar menerima luka tanpa malu, merangkul kekurangan tanpa minder, dan mencintai diri sendiri bukan karena kamu telah sampai, tapi karena kamu terus berjalan. Di titik inilah kamu menemukan versi dirimu yang paling manusiawi, dan justru karena itu, paling kuat. Pada akhirnya hidup bukan tentang siapa yang paling mencolok, tapi siapa yang paling bertumbuh, dalam keheningan, dalam kesederhanaan, dan dalam kejujuran terhadap dirinya sendiri.
Semakin kamu terlihat tidak punya apa-apa, semakin kamu dilindungi dari hubungan yang palsu, dari ekspektasi yang melelahkan, dan dari diri palsu yang terpaksa kamu bangun hanya demi diterima. Dan justru disitulah kamu benar-benar mengenal dirimu. Belajar memilah yang penting, melepaskan yang semu, dan menemukan kekuatan yang tidak datang dari pujian, melainkan dari keteguhan hatimu sendiri. Channel ini Arah Baru ada untuk menemani kamu menapaki jalan sunyi itu. Jalan yang tidak ramai, tapi membawa damai. Jika kamu merasa konten ini menyentuh dan relevan dengan perjalananmu, dukung kami dengan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang yang sedang butuh arah. Karena di dunia yang sibuk membuat kita merasa kurang, Arah Baru hadir untuk mengingatkan bahwa kita tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Cukup jujur, cukup bertahan, dan cukup terus berjalan.